Bab 201. Orang tua sialan tidak masuk akal. Aku bernama Louis Lu. Diminta putrimu datang membantu keluarga Jiang melewati kesulitan kali ini. Melihat tatapan Zaki Jiang terarah ke dirinya, Louis Lu berinisiatif memperkenalkan diri. Namun setelah mendengar kalimatnya, ekspresi Zaki Jiang jelas tertegun sesaat. Sungguh datang membantu kami. Di usia semuda ini, bagaimana membantu? Dia masih ingat di peringkat master ada orang seperti ini. Zaki Jiang untuk sementara tidak membicarakan masalah kemampuan Louis Lu. Yang lebih membuatnya bingung adalah dia diminta putrinya yang mana untuk datang membantu. Zaki Jiang memiliki beberapa putra dan putri. Jadi setelah tertegun sesaat, dia menanyakan pertanyaan ini. Louis Lu menjawab berkata, yang ada di Provinsi Jiangnan. Provinsi Jiangnan. Sua. Ekspresi Zaki Jiang seketika menjadi muram. Putrinya yang mana yang ada di Provinsi Jiangnan? Hanya ada Haze Jiang. Ekspresi Zaki Jiang berubah sangat cepat. Dengan nada bicara dingin berkata, Haze Jiang putri tidak berbakti itu. Tidak hanya dulu melanggar perintah keluarga. Sekarang tahu keluarga Jiang kesulitan. Masih mengirimmu seorang junior untuk mempermalukanku. Apa sungguh mengira aku tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya? Awalnya sudah bertahun-tahun berlalu. Konflik antara mereka sudah dipudarkan oleh waktu. Terkadang dia masih menyalahkan dirinya. Apakah dirinya dulu terlalu keras? Terlalu kejam? Sampai hari ini dia baru menyadari. Benar-benar tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Karena Haze Jiang sama sekali tidak pantas menjadi orang keluarga Jiang. Keluarga Jiang menemui kesulitan. Kamu tidak hanya tidak kembali untuk membantu. Tak disangka masih mengiring seorang junior untuk melihat lelucon. Mengatasnamakan datang membantu. Namun sebenarnya adalah penghinaan besar. Bagaimana mungkin Zaki Jiang tidak marah? Edric, sia-sia kita berteman selama bertahun-tahun. Tidak disangka bahkan kamu juga berbuat begitu kejam. Bila kamu takut kali ini akan melibatkan keluarga Qi kalian, maka dekati keluarga Hou saja. Tidak perlu datang kemari untuk menambahkan luka. Louis Lu diperkenalkan oleh Edric Qi. Bukankah mereka berkomplot? Zaki Jiang tentu saja juga melampiaskan amarah kepada Edric Qi. Ekspresi Edric Qi sangat muram. Louis Lu juga menggeleng berkata, marah tanpa memandang bulu. Kamu seorang yang gengsi juga tidak masuk akal. Pantas saja Bibi Jiang bisa marah meninggalkan rumah. Junior tidak sopan. Kamu bicara apa? Tatapan Zaki Jiang menjadi gelap. Menatap Louis Lu. Sangat berwibawa. Namun di dalam hati Louis Lu meremehkannya. Tidak hanya tidak mundur, sebaliknya melangkah maju dengan langkah lebar. Aura di tubuhnya meningkat selapis demi selapis. Aku hanya bicara 1-2 patah kata. Kamu langsung tidak senang. Apa sungguh mengira dirimu hebat? Kalau bukan karena Bibi Jiang, aku tidak akan bersedia maju demi hal kecil keluarga Jiang kalian ini. Kamu. Ekspresi Zaki Jiang sedikit gentar. Tanpa sadar mundur selangkah. Bahkan dia sendiri tidak menyadari hal ini. Di saat ini, sebuah suara yang terdengar tua tiba-tiba terdengar dari halaman belakang, bahwa dia bertemu denganku. Itu adalah Skyler Jiang, ayah Zaki Jiang. Yaitu juga Sublime Master yang menguasai keluarga Jiang. Dia, yang dimaksud Skyler Jiang tentu saja Louis Lu. Zaki Jiang tidak berani melawan perintah ayahnya. Menenangkan emosi berkata, ikut aku bertemu ayahku. Apa tidak bisa berkata silakan. Louis Lu tidak memberi muka sedikit pun padanya. Ujung bibir Jack berkedut berkata, silakan ikut aku bertemu ayahku. Ini masih lumayan. Edric Qi mendengus dingin berkata, karena kamu begitu tidak mempercayai aku. Masih punya muka berkata aku adalah teman bertahun-tahun. Sungguh salah paham padaku, Nino.
Ayo kita pergi. Keduanya meninggalkan rumah keluarga Jiang dengan kesal. Namun Louis Lu mengikuti Zaki Jiang ke halaman belakang rumah keluarga Jiang. Lingkungan di sini sangat elegan. Tempat Skylar Jiang biasanya berlatih dan bermeditasi. Bila tidak ada perintahnya, sama sekali tidak ada orang yang berani datang mengganggunya. Bahkan Zaki Jiang tidak berani sembarangan keluar masuk. Di dalam sebuah paviliun di halaman belakang, Skylar Jiang sedang duduk bersila di atas kasur. Lusa adalah hari pertandingan bela diri dengan keluarga Hall. Dia harus menjaga energinya. Merasakan ada suara langkah kaki berjalan mendekat. Sepasang mata Skylar Jiang yang terpejam terbuka. Ada 2 buah kilatan tajam berkilat. Sangat sulit dibayangkan ini adalah tatapan yang dimiliki oleh seorang orang tua berusia hampir 100 tahun. Benar saja kemampuan tidak akan mundur seiring usia. Tatapan tajam Skylar Jiang menilai Louis Lu sebentar. Menyadari tak disangka benar-benar tidak dapat menembusnya. Di wajahnya tanpa sadar muncul ekspresi aneh. Lalu menatap ke arah Zaki Jiang berkata, Zaki Jiang masih tidak cepat meminta maaf kepada saudara muda ini. Zaki Jiang mana berani keberatan. Hanya bisa dengan ramah berkata kepada Louis Lu, saudara Louis Lu. Temperamenku sedikit tidak sabar. Bila barusan ucapanku menyinggungmu, tolong maklumi. Louis Lu meliriknya sebentar berkata, kamu juga orang yang hampir berusia 70 tahun. Harus belajar lebih dewasa sedikit. Zaki Jiang hidup selama ini. Pertama kalinya dikatakan tidak cukup dewasa oleh seorang bocah berusia 20 tahun. Di dalam hati merasa sedikit aneh. Di wajah Skylar Jiang juga muncul ekspresi tertarik. Berkata, saudara muda, barusan aku dengar kamu berkata diminta cucuku, Haze Jiang, untuk datang membantu keluarga Jiang melewati kesulitan kali ini. Louis Lu mengangguk tersenyum berkata, orang tua, sudah seusia ini. Namun pendengaranmu sangat baik. Mendengar kalimat ini, Zaki Jiang panik. Dalam hati berkata Louis Lu ini sungguh berani. Di sini tidak pernah ada orang yang berani menyebut Skylar Jiang sebagai orang tua. Namun Skylar Jiang juga tidak marah. Melainkan menatap Louis Lu dengan tertarik berkata, yang lebih membuatku penasaran adalah kamu bersiap bagaimana membantu keluarga Jiang kami melewati kesulitan kali ini. Louis Lu tersenyum misterius. Memberi perintah kepada Zaki Jiang di sebelahnya, ambilkan kuas tinta, kertas, dan batu tinta kemari. Tidak perlu, aku punya di sini. Skylar Jiang mengeluarkan kuas tinta, kertas, dan batu tinta dari dalam lemari bukunya. Menyerahkan kepada Louis Lu berkata, kenapa? Kamu bersiap membuat sebuah gambar untuk membujuk keluarga Hong mundur. Nanti kamu juga tahu. Orang tua, kamu berbalik dulu. Oh ya, orang tua sialan tak masuk akal itu. Kamu juga berbalik. Aku takut sebentar lagi akan membutakan matamu. Orang tua sialan tidak masuk akal. Zaki Jiang sangat marah. Namun begitu teringat ada yang lebih tua menekannya, dia juga hanya bisa menahan amarah. Bersambung.